Manajemen bersumber dari bahasa Inggris, yakni manage yang memiliki arti mengatur, mengelola, merencanakan, mengusahakan, dan memimpin. Secara umum, manajemen adalah proses perorganisasian, pengaturan, pengelolaan sumber daya manusia sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Manajemen juga sebagai seni, merupakan cara pada mengatasi kewajiban ataupun tugas bersama dengan kerjasama tim. Manajemen sebagai kolektivitas, suatu kumpulan para orang yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan suatu tujuan. Pengertian proses manajemen adalah tahapan yang mengarahkan orang lain agar bisa mencapai tujuan suatu organisasi. Ada 4 teori manajemen yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama, teori manajemen klasik. Teori ini mendefinisikan perhatian dan kemampuan manajemen dibutuhkan dalam fungsi tersebut. Robert Owen menyimpulkan bahwa kualitas dan kuantitas pekerjaan dipengaruhi oleh lingkungan kerja itu sendiri. Yang kedua, teori manajemen perilaku. Teori ini biasa disebut juga dengan teori manajemen manusia. Teori ini memusatkan kajiannya pada aspek manusia dan perlu manajemen dalam memahami manusia. Yang ketiga, teori manajemen ilmiah adalah teori manajemen yang menganalisis dan mensintesis alur kerja. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi ekonomi, khususnya produktivitas tenaga kerja. Beberapa hal positif dari teori manajemen ilmiah, seperti memaksimalkan efisiensi, menugaskan pekerja berdasarkan kemampuannya, dan motivasi mereka. Kelemahan dari teori ini yaitu penekanan pada kerja, tim fokus yang luar biasa pada tugas-tugas spesifik, dapat menghilangkan pemecahan masalah yang kreatif. Yang terakhir, atau yang keempat, adalah teori manajemen kualitas. Teori ini memfokuskan kajiannya untuk meningkatkan kualitas manajemen demi kepuasan konsumen. Itulah teori manajemen yang dapat saya jelaskan. Saya akan berbicara tentang unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama manusia. Unsur manajemen ini paling utama karena manusia memiliki bagian dalam sistem operasi sehingga membuat manusia menjadi salah satu yang paling penting. Oleh karena itu, hanya manusia yang dapat menjalankan proses manajemen untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Dan yang kedua yaitu uang. Uang adalah unsur dasar dari semua kegiatan, termasuk kegiatan manajemen untuk mencapai tujuan yang sesuai. Untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien, pekerjaan yang sedang berlangsung akan membutuhkan sumber daya untuk memulai proses. Tentu saja untuk mendapatkan sumber daya tersebut harus memiliki modal, sehingga uang sangat penting. Dan yang ketiga yaitu material. Pasokan bahan baku merupakan salah satu unsur manajemen yang sangat penting dalam proses mencapai tujuan. Jika akses terhadap bahan baku sulit, secara otomatis akan mengakibatkan turunnya daya pada proses produksi, sehingga akan menghambat proses produksi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Maka dari itu, salah satu aspek manajemen yang paling penting adalah material yang dapat membantu mencapai tujuan. Keempat, yaitu mesin. Mesin adalah unsur manajemen yang membantu dalam pelaksanaan proses mencapai tujuan yang efisien. Menggunakan mesin akan membantu mempercepatkan pekerjaan. Mesin memiliki peran yang cukup penting, yaitu untuk mengubah bahan baku menjadi output berkualitas tinggi. Mesin ini bisa tergabung dalam bentuk peralatan logistik atau teknologi yang sangat krusial dalam lingkungan bisnis. Dan yang terakhir yaitu teknik atau metode. Teknik atau metode adalah aspek manajemen yang diperlukan untuk mengatur prosedur dan standar operasional suatu kegiatan. Akibatnya, strategi dapat membuat proses lebih mudah dan lebih cepat untuk mencapai tujuan yang efisien. Metode ini ada sebagai
Metode ini ada sebagai akibat dari munculnya unsur-unsur manajemen di atas agar dapat melaksanakan proses dengan lancar. Tingkatan manajemen adalah level dari manajemen atau pembagian kekuasaan dalam lingkup manajemen. Tingkatan ini dibagi menjadi 3, yaitu manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen lini pertama. Manajemen puncak adalah tingkatan yang pertama dan menduduki level paling atas adalah manajemen puncak, atau dalam tingkat ini top manajemen masuk ke kedudukan paling tertinggi sehingga mengawasi semua manajer yang ada di bawahnya. Adapun tugas dari manajemen puncak adalah sebagai berikut: menetapkan tujuan dari organisasi tersebut dengan target waktu tertentu, baik itu jangka waktu singkat ataupun tujuan jangka panjang, menjadi citra dari organisasi untuk berhubungan dengan para konsumen, media, sampai dengan investor terkait, membuat kebijakan serta rencana untuk tujuan kelompok atau perusahaan. Perencanaan ini harus dibuat sebaik mungkin mengikuti visi dan misi yang ada. Manajemen menengah, tingkatan yang kedua adalah manajemen menengah. Level ini berada di bawah top manajemen dan di atas manajemen lini pertama. Manajemen menengah bertanggung jawab pada top manajemen karena posisinya ditunjuk oleh puncak manajemen ini. Manajemen tengah diberi wewenang untuk memantau manajemen yang di bawahnya. Ada beberapa tanggung jawab yang diperlukan dalam menjabat di posisi ini, antara lain sebagai berikut. 1. Memastikan seluruh kegiatan dari tiap departemen yang diserahi tanggung jawab untuk membuat perusahaan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan bersama. 2. Menjadi penghubung antara top manajemen dengan manajemen di bawahnya agar dapat melaksanakan perencanaan yang sudah ditetapkan dengan baik. Selain itu, penting juga untuk menjaga kinerja dari tenaga kerja agar tetap produktif. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan motivasi pekerja dengan berbagai strategi orang optimal. Manajemen lini pertama. Tingkatan ini, manajemen terakhir atau level terendah adalah lini pertama. Tingkatan ini memiliki kuasaan yang paling rendah jika dibandingkan dengan manajemen lainnya. Tanggung jawabnya adalah menjaga kinerja dari seluruh tim di bidang operasional. Tugas lain yang dimiliki oleh manajemen ini lini pertama diantaranya sebagai berikut. 1. Menjadi pendengar dari berbagai masalah yang dialami seluruh pekerja di bidang operasional. 2. Melaporkan kritik dan saran tersebut ke manajemen menengah. 3. Menciptakan suasana kerja yang harmonis dan nyaman. Terima kasih. Bidang-bidang manajemen dibagi menjadi 5, yaitu pertama, bidang manajemen sumber daya manusia. Bidang manajemen sumber daya manusia adalah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Contohnya, di dalam perusahaan manajemen perlu memperhatikan bagaimana karyawan perusahaan bekerja. 2. Bidang manajemen keuangan. Bidang manajemen keuangan membahas tentang cara atau pengolahan keuangan yang benar. Setiap perusahaan membutuhkan pengolahan keuangan agar bisnis dapat berjalan dengan baik. Contohnya yaitu menghitung biaya pendapatan yang diterima perusahaan, apakah yang sudah untung atau tidak. Kemudian meningkatkan hasil pendapatan dengan berbagai strategi dan kebijakan sehingga keuntungan selalu bertambah. Hasil dari perhitungan tersebut yaitu dilakukan dengan membuat laporan keuangan yang memberikan kepada pemangku kebijakan di perusahaan tersebut. 3. Bidang manajemen operasional. Bidang manajemen operasional adalah pekerjaan yang krusial yang bisa mempengaruhi jalannya perusahaan. Produksi merupakan hal yang riskan dan memerlukan cara yang efektif untuk membuat satu barang. Hal ini dikarenakan produksi barang memerlukan biaya modal, yaitu perlu diperhatikan jangan sampai biaya produksi melebihi harga jualnya. Seseorang manajer operasional akan memikirkan bagaimana cara proses produksi yang terstruktur untuk menghasilkan barang dengan cepat. 4. Bidang manajemen pemasaran. Selanjutnya adalah bidang-bidang manajemen pemasaran yang berkaitan dengan aktivitas memperkenalkan produknya kepada target konsumen. Manajemen
Pemasaran adalah manajemen yang berkaitan dengan kegiatan promosi dan penjual sehingga meningkatkan penghasilan. Kegiatannya adalah sebagai berikut. Melakukan riset pasar terkait dengan kebutuhan konsumen serta promosi apa yang menarik. 2. Melakukan perencanaan pemasaran mulai dari target, metode, sampai segmen pasar. Melakukan analisis, contohnya menerapkan metode SWOT yang berguna untuk melihat keunggulan dan kelemahan perusahaan serta mencari peluang dan ancamannya. Merencanakan promosi yang efektif melalui berbagai media. 5. Manajemen administrasi. Bidang manajemen yang terakhir adalah manajemen administrasi. Bidang ini banyak dicari oleh perusahaan nama lainnya, dan manajemen akuntansi kegiatannya berkaitan dengan mengumpulkan, mencatat, menganalisis sampai dengan membuat laporan. Fungsi manajemen. 1. Perencanaan. Perencanaan adalah rangkaian proses pemilihan atau penempatan tujuan organisasi dan penentu strategi yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan. 2. Pengorganisasian. Pengorganisasian adalah suatu rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan perusahaan. 3. Fungsi penempatan. Fungsi penempatan adalah tugas untuk pemimpin agar menempatkan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, proses pencapaian tujuan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. 4. Pengarahan. Pengarahan yaitu suatu tindakan yang berupaya agar semua anggota kelompok dapat berusaha meraih tujuan yang sesuai dengan rencana manajerial serta usaha. 5. Pengawasan. Pengawasan memiliki tujuan, yaitu menilai pekerja yang telah dilakukan oleh seluruh SDM yang ada di suatu perusahaan. Fungsi pengawasan sangat penting dilakukan karena untuk menentukan kualitas layanan atau produk yang dihasilkan perusahaan agar dapat berjalan dengan baik atau tidak. Untuk menjalankan fungsi dari manajemen, diperlukan seorang manajer. Manajer adalah orang yang melakukan manajemen. Tugas utama manajer adalah menentukan cara terbaik agar tujuan organisasi bisa tercapai. Manajemen yang baik akan berupaya untuk mencapai suatu tujuan secara ekonomis, berusaha mempergunakan sarana secara produktif, dan menyediakan sumber daya semurah mungkin. Jadi, seorang yang bekerja di bidang manajemen harus mengolah beberapa bidang yang menjadi tugas dasar dari manajemen, antara lain meliputi 1. Memimpin, mengembangkan, dan mengawasi organisasi. 2. Menjaga agar biaya tetap rendah. 3. Menjaga standar mutu produk yang akan diproduksi. 4. Memperbaiki metode dan mencari cara terbaik. 5. Menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya. Selain itu, manajer juga bertugas untuk mengambil keputusan, melakukan komunikasi, mengatur jadwal, membuat desain struktur organisasi, juga melakukan tindakan koreksi dan perbaikan terhadap kesalahan. Kenapa manajemen itu penting? Karena ilmu tersebut perlu diterapkan dalam sebuah organisasi. Di sebuah organisasi, baik itu formal dan non-formal, biasanya ada tujuannya yang perlu dicapai secara kolektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balen. Astagfirullahaladzim. 3. Teori manajemen ilmiah adalah teori yang mensintesis tenaga kerja. Tujuan utamanya untuk menjalankan fungsi Kita tuh kalau kunci. aja aku Tingkatan manajemen adalah level dari manajemen atau pembagian kekuasaan dalam Untuk menjalankan fungsi dari manajemen diperlukan seorang manajer.
manajemen adalah level dari manajemen atau pembagian kekuasaan dalam